Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada pelajaran kita di saat ini, di mana kita akan mempelajari tentang apa itu alam semesta. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang alam semesta, kita akan tiba pada pertanyaan yang pertama. Berapa kira-kira ukuran jagat raya? Kita melihat bintang yang paling dekat dengan planet kita, yaitu matahari. Dari ukuran objek, matahari adalah sebuah bintang bermasa 1,98 kali 10 pangkat 30 atau 1,98 juta triliun kilogram dengan diameter 1.390 kilometer dan rotasi 24,77 hari. Jika dibandingkan dengan bumi yang hanya bermasa 5,98 triliun kilogram, maka bumi kita sangatlah kecil. Anda bisa lihat pada video ini di mana lingkaran yang bergerak itu menandakan disitulah posisi bumi, dan dibandingkan dengan ukuran matahari yang ada pada tata surya kita sangat besar, maka bisa dibandingkan planet kita ini sangat kecil. Untuk bumi saja memiliki diameter 12.760 dan jari-jarinya 6.380 kilometer. Sekedar informasi bahwa Pluto sejak tanggal 24 Agustus 2006 statusnya bukan lagi sebagai sebuah planet dengan alasan. Yang pertama, Pluto hanya terdiri dari batu dan es. Yang kedua, ukurannya tidak sampai setengah dari diameter Merkurius. Yang ketiga, orbit Pluto kadang tumpang tindih dengan orbit planet Neptunus. Dan yang keempat, ukuran Pluto hampir sama dengan satelitnya atau bulan. Nama Pluto sekarang diganti dengan sebutan angka benda langit 134340. Nah, dari apa yang kita lihat saat ini, sepertinya matahari kita sudah sangat besar. Ini perbandingannya. Pertanyaannya adalah, apa ada bintang atau planet yang lebih besar dari matahari? Kita lihat, ternyata ada bintang lagi yang lebih besar dari matahari kita. Salah satunya, ini hanya salah satunya, Antares. Ukurannya 100 sampai 1000 kali dari matahari. Ya, Anda bisa lihat ini matahari kita ini, dan ini bintang Antares. Berapa besar dari matahari yang kita punyai. Ada juga salah satu planet yang diperkirakan lebih besar dari matahari. Namanya planet Sufat. Nah, bagaimana dengan ukuran jarak? Untuk mengukur jarak dari alam semesta. Dalam mengukur jarak yang ada di alam semesta, kita tidak bisa seperti mengukur jarak menggunakan satuan ukur seperti meter, kilometer, dan lain-lain. Ukuran jarak yang digunakan untuk mengukur alam semesta adalah dengan menggunakan cahaya. Kenapa harus menggunakan cahaya? Karena cahaya adalah materi tercepat di alam semesta. Kecepatannya adalah 299.792 atau 300.000 kilometer per detik. Per detik. Maka
dengan kecepatan seperti ini, cahaya hanya memerlukan waktu 1,7 detik untuk menempuh perjalanan dari bumi ke bulan. Sangat cepat. Ke matahari 8 menit 20 detik dan ke planet Eris 5 jam 25 menit. Dalam setahun, cahaya menempuh jarak 9,4 triliun kilometer. Dan ini yang disebut dengan jarak yang ditempuh cahaya selama setahun. Atau disebut dengan 1 tahun cahaya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur ukuran jarak? Sebagai contoh, Alpha Centauri adalah bintang kedua yang terdekat dengan bumi setelah matahari. Jaraknya 4,3 tahun cahaya. Jadi kalau dari planet bumi menuju ke bintang kedua Alpha Centauri yang jaraknya dekat dengan bumi itu dengan kecepatan cahaya 4,3 tahun. Artinya cahaya dari bumi jika digunakan, kita pakai yang sederhana saja, senter, untuk diarahkan ke bintang Alpha Centauri, ini membutuhkan waktu nanti 4,3 tahun baru cahaya itu bisa sampai di Alpha Centauri. Jadi Anda bisa bayangkan dengan kecepatan cahaya kita pakai senter dari bumi menuju ke Alpha Centauri, itu nanti bisa sampai 4,3 tahun barulah cahaya itu bisa sampai di Alpha Centauri. Maka jika menggunakan pesawat ulang-alik NASA yang kecepatannya 805 km per jam, jarak ini akan ditempuh selama 5 juta tahun, 9 bulan, 4 hari. Itu pun ke bintang kedua yang dekat dengan bumi. Jadi kalau kita pakai pesawat ulang-alik NASA dengan kecepatannya 805 km per jam, kita akan tiba di bintang kedua terdekat dengan planet bumi itu 5 juta tahun, 9 bulan, 4 hari. Anda bisa bayangkan berapa besarnya jarak yang harus ditempuh, itu pun sudah menggunakan kecepatan yang tercepat 805 km per jam. Jadi kalau seandainya saya umpamakan seseorang mengemudikan pesawat ini sejak ia berusia 25 tahun. Pada usia 70 tahun ia akan meninggal. Lalu digantikan oleh anaknya. Setelah anaknya berusia 70 tahun, kemudian diberikan kepada cucunya. Begitu seterusnya. Maka yang akan tiba di Alpha Centauri adalah cucunya yang ke-230.000. Yang nanti akan tiba di bintang kedua yang terdekat dengan planet bumi. Kita lihat lagi beberapa gugusan bintang yang jaraknya dari bumi sampai ke gugusan bintang itu sekian ribu bahkan sekian juta tahun cahaya. Kita akan lihat beberapa contohnya. Seperti ini namanya nebula Kepiting. Jaraknya 6.000 tahun cahaya. 6.000 tahun cahaya. Selama ini kita berpikir melihat pemandangan di dalam laut itu sangat indah. Tetapi kalau kita melihat ke bintang, ternyata pemandangan di luar angkasa itu juga sangat indah. Ini dilihat menggunakan teleskop Hubble. Yang berikut, ada nebula kupu-kupu. Ditemukan oleh teleskop Hubble pada tahun 2009. Menurut NASA, ini adalah objek dari bintang meledak. Jaraknya dari bumi 4.000 tahun cahaya di gugusan bintang Scorpion. Ada lagi yang namanya nebula Eskimo. Dia meliputi wilayah dengan luas sekitar 1/3 dari 1 tahun cahaya dan terletak di galaksi Bima Sakti kita dan berjarak sekitar 3.000 tahun cahaya dari bumi serta terletak pada konstelasi Gemini. Gambar ini diambil oleh teleskop Hubble pada tahun 2000.
Ada juga yang namanya nebula mata kucing. Jaraknya 8.000 tahun cahaya. Nah, kalau yang menyerupai topi ini namanya galaksi Sombrero. Berjarak 50 juta tahun cahaya dari bumi. Ada juga yang namanya nebula V838 Monocentrotis. Jaraknya 20.000 tahun cahaya. Pertama kali terlihat meledak oleh teleskop Hubble pada Januari 2002. Ledakan cahayanya 600.000 kali lebih terang dari matahari. Di bulan April 2002, cahaya ledakan tersebut baru hilang. Sekarang ini telah menjadi seperti ini setelah dilihat oleh teleskop Hubble. Kemudian ini yang namanya galaksi Magellan Besar. Galaksi terdekat dengan bumi. Jaraknya 169.000 tahun cahaya. Kalau dilihat dari jauh. Setelah menggunakan teleskop Hubble untuk melihat lebih dekat lagi ke salah satu titik yang ada pada galaksi Magellan Besar ini, diarahkan ke salah satu titik yang ada. Ternyata ini yang dilihat masih banyak lagi area bintang-bintang yang belum diketahui. Jadi Anda bisa bayangkan berapa jarak ukuran luasnya alam semesta kita. Kalau ini namanya galaksi Andromeda. Jaraknya dari bumi 2.300.000 tahun cahaya. Ada lagi yang namanya nebula Mawar Merah. Jaraknya 3 miliar tahun cahaya. Saya tidak tahu berapa perhitungan kalau menggunakan kecepatan dengan pesawat ulang-alik NASA tadi yang sudah kita bahas. Kalau dia menggunakan kecepatan 805 km per jam, itu kira-kira bisa generasi ke berapa kalau jaraknya harus ditempuh sampai ke nebula Mawar Merah ini 3 miliar tahun cahaya. Belum lagi dia punya persiapan minyak untuk terbang dengan pesawat itu. Belum lagi persiapan untuk makan dan lain sebagainya kebutuhan setiap hari. Sangat sulit, sangat sukar untuk kita menggunakan pesawat biasa atau dengan kecepatan pesawat zaman modern ini untuk bisa sampai di nebula Mawar Merah. Karena dengan kecepatan cahaya saja 3 miliar tahun cahaya. Yang berikut, ini adalah nebula Orion. Sangat menarik. Nebula Orion ini kalau dilihat secara jarak foto dari jauh menggunakan teleskop Hubble, jaraknya 1.500 tahun cahaya. Dan nebula Orion merupakan gugusan bintang yang paling indah. Ini adalah inti dari nebula Orion yang dipotret dengan teleskop Hubble pada tanggal 19 Juni 2014. Jadi dari gambar yang besar ini secara umum kita arahkan ke salah satu titik dengan menggunakan teleskop Hubble untuk melihat kira-kira apa yang ada di situ. Di dalam satu titik cahaya itu, bintang itu, kita kira mendapatkan sebuah tata surya. Ternyata masih berada lagi bermiliar-miliar bintang di dalamnya. Dan ini merupakan salah satu gugusan bintang yang paling indah. Dalam tulisan-tulisan permulaan, halaman 100, paragrafnya yang pertama dikatakan, langit akan tergulung seperti kertas. Kemudian kita dapat memandang tembus melalui lubang yang terbuka pada Orion, dari mana terdengar suara Allah. Kota kudus itu akan turun melalui lubang yang terbuka itu. Bagaimana dengan sistem dan model dari alam semesta? Di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-22 dikatakan, Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Mari kita lihat gambaran
ringkas tentang sistem dan model dari alam semesta ini. Kita ketahui bahwa bulan mengelilingi bumi. Dalam perhitungan periode sideris itu 27,3 hari sekali dia mengelilingi bumi. Akan tetapi karena bumi bergerak pada orbitnya mengelilingi matahari pada waktu yang bersamaan, maka dibutuhkan waktu yang sedikit lebih lama lagi bagi bulan untuk memperlihatkan fase yang sama ke bumi, yaitu sekitar 29,5 hari dalam perhitungan periode sinodik. Kenapa sampai bisa seperti ini? Karena orbit bulan lebih dekat ke bidang ekliptika daripada ke bidang khatulistiwa planet bumi. Dan fenomena ini hanya bisa dijelaskan dengan menggunakan hukum Cassini. Kita ketahui bersama bahwa lamanya bumi berputar pada porosnya adalah 24 jam. Ini dikenal dengan sebutan nama 1 hari. Jadi bulan mengelilingi bumi. Kemudian bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan 30 km per detik. Sekali bumi mengelilingi matahari lamanya 365 hari, 46 menit, 48 detik. Dalam Hidup yang Terbaik halaman 406 dikatakan bukannya karena kuasa yang sudah menjadi sifatnya, maka dari tahun ke tahun terus berputar mengelilingi matahari. Tangan Dia yang kekal itu terus-menerus bekerja menuntun planet ini. Adalah kuasa Allah yang terus-menerus bekerja untuk menjaga bumi ini agar tetap pada porosnya. Dalam peredarannya, bumi tidak pernah terlambat atau bertambah cepat meskipun hanya 1 detik. Seandainya Bapak Ibu dalam peredarannya mengelilingi matahari, bumi mengalami perlambatan atau percepatan 1 detik setiap hari, maka dalam setiap 237 tahun jumlah hari dalam 1 tahun telah berkurang atau bertambah 1 hari. Para ahli menyatakan bahwa kecepatan bumi tidak pernah bertambah atau berkurang meskipun hanya 0,001 detik atau 1/1000 detik. Tapi tahukah kita semua bahwa ternyata matahari juga beredar mengelilingi sejumlah besar kumpulan bintang-bintang. Matahari mengorbit suatu pusat yang berupa kumpulan bintang-bintang dengan waktu perjalanan 250 juta tahun sekali orbit. Tetapi bukan hanya matahari, ada lebih dari 1.000 miliar bintang yang mengorbit pusat yang sama. Ini adalah video tentang gambaran permukaan matahari yang terlihat seperti lidah-lidah api. Yang terlihat seperti lidah-lidah api. Anda bisa bayangkan kalau seandainya ledakan ini mengenai dengan bumi. Tapi itulah luar biasanya Tuhan ketika Dia menjadikan alam semesta ini, sehingga walaupun matahari yang begitu besar daripada bumi, tapi bumi ini masih tetap dijaga, seluruh alam semesta ini masih tetap dijaga karena kuasa Tuhan. Sekarang kita lihat sistem peredaran di mana sejumlah besar bintang 1 juta sampai 10 triliun termasuk di dalamnya planet-planet dan objek-objek lain atau nebula yang mengelilingi atau berputar. Kita perhatikan dulu tentang galaksi. Galaksi adalah sistem peredaran sejumlah besar bintang. Sejumlah galaksi membentuk gugus sendiri, gugus terkecil yang disebut dengan rumpun lokal. Nah, matahari atau bumi termasuk anggota keluarga dari galaksi Bima Sakti atau yang dikenal dengan Milky Way. Jumlah bintang dalam galaksi Bima Sakti lebih dari 100 miliar. Dan umumnya
Galaksi itu bergerombolan membentuk satu sistem peredaran. Sistem peredaran ini disebut gugus galaksi. Galaksi Bima Sakti berada dalam gugus yang disebut rumpun lokal yang berisi sekitar 25 galaksi. Setiap rumpun lokal beredar mengelilingi pusat tertentu. Sistem ini disebut gugus besar lokal. Nah, gugus besar lokal yang jumlahnya ribuan itu beredar mengelilingi suatu pusat tertentu. Sistem ini disebut dengan sebutan tembok besar. Pertanyaannya, tembok besar mengelilingi apa? Saya ulangi. Rumpun lokal dikelompokkan ke dalam gugus besar lokal. Biasanya gugus besar lokal berisi ribuan anggota gugus. Contoh, gugus Virgo terdapat 25.000 galaksi. Saat ini telah ditemukan satu gugusan yang terdiri dari ribuan gugus besar lokal yang disebut tembok besar. Pertanyaannya adalah, tembok besar mengelilingi apa? Seorang profesor bernama John Peter Huckra, ahli astronomi dari Harvard University, dia menyebutkan apa yang bisa kita lihat batas terjauh hanyalah dibatasi oleh kemampuan survei yang sejauh ini baru meliputi 1/100.000 bagian dari alam semesta yang nampak. Jadi menurut mereka, para ilmuwan, para astronomi ini, mereka mengatakan bahwa apa yang baru kita ketahui itu hanya barulah 1/100.000 bagian dari alam semesta yang nampak. Berarti masih banyak lagi yang ternyata belum kita ketahui. Makanya dalam Yeremia 31 ayat 37 dikatakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur. Tidak terukur. Siapa yang bisa mengukur berapa banyak jumlah bintang-bintang di langit? Nah, supaya Bapak Ibu bisa mengerti tentang pembahasan kita saat ini, saya ingin memberikan gambaran singkat tentang apa yang kita akan pelajari. Kita mulai. Bulan atau satelit itu mengelilingi planet. Bulan dan planet berputar pada porosnya dan mengelilingi bintang atau matahari. Bulan, planet, dan matahari juga ternyata itu beredar mengelilingi yang kita sebut dengan galaksi. Bulan, planet, matahari, dan galaksi juga ternyata beredar berputar mengelilingi yang kita sebut dengan rumpun lokal. Bulan, planet, matahari atau bintang, galaksi, rumpun lokal ternyata juga berputar mengelilingi gugus besar lokal. Bulan, planet, bintang, galaksi, rumpun lokal, gugus besar lokal mengelilingi tembok besar. Pertanyaannya, tembok besar mengelilingi apa? Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 641 dikatakan, dengan pandangan yang terang mereka memandang kepada keindahan ciptaan Tuhan, matahari dan bintang-bintang dan sistem-sistem kesemuanya itu menurut aturan yang ditetapkan beredar mengelilingi takhta Allah. Jadi kalau menurut para ilmuwan tadi, tembok besar itu tidak tahu mengelilingi apa, menurut Roh Nubuat, semua yang ada di alam semesta ini beredar mengelilingi takhta Allah. Kembali Profesor John Peter Huckra, ahli astronomi dari Harvard University, dalam bukunya Science Power halaman 404, dia katakan, jika seluruh air yang ada di samudra di dunia ini dianggap sebagai ukuran jagat raya,
maka tata surya hanyalah setetes daripadanya. Wow, luar biasa. Nah, kalau begitu, berapa jumlah objek dalam jagat raya? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dengan mata telanjang, kita dapat melihat 3.000 sampai 6.000 bintang di malam hari. Dengan teleskop kecil yang reflektornya 7,6 cm, kita dapat melihat 600.000 bintang. Dengan teleskop kuat yang reflektornya 30,5 cm, kita dapat melihat 1 miliar sampai 1 triliun bintang. Dengan teleskop yang sangat kuat yang reflektornya 5 meter seperti teleskop Mountain Palomar Amerika Serikat, kita dapat melihat 100 juta triliun bintang. Profesor John Peter Hoekra katakan, semua yang kita lihat itu hanyalah baru setetes dari apa yang ada sebenarnya alam semesta ini. Jumlah bintang menurut Alkitab. Dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bagaimana jumlah bintang menurut ilmuwan? Dalam harian komentar 20 Agustus tahun 2003 dikatakan, menurut perkiraan baru-baru ini, bintang yang terlihat dari bumi jumlahnya 10 kali lebih banyak daripada seluruh butir pasir yang ada di semua pantai dan gurun di dunia. Wow, luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah ada kemungkinan peluang kehidupan di luar planet bumi? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di galaksi Bima Sakti saja ada 100 miliar bintang yang mirip dengan matahari. Dan kita dapat melihat 1 miliar galaksi dengan teropong saat ini. Jadi tidak mungkin hanya bumi yang memiliki kehidupan. Jika di setiap bintang yang kita sebut matahari pada bintang yang dekat dengan planet bumi, ada sekian planet yang beredar satu saja yang ada kehidupan, sangat mustahil kalau cuma hanya planet bumi ini yang ada kehidupan. Saya yakin masih ada kehidupan-kehidupan di dunia-dunia lain saja yang tidak berdosa selain daripada planet bumi ini. Dalam buku Roh Nubuat, tulisan-tulisan permulaan halaman 97 dikatakan begini. Tuhan memperlihatkan kepada saya dunia-dunia yang lain. Saya diberikan kepada saya dan seorang malaikat menyertai saya di kota itu ke suatu tempat yang indah dan mulia. Rumput di tempat itu hijau dan burung-burung di sana berkicau dengan merdu. Penghuni tempat itu bentuknya sama, perawakan mereka mulia, agung dan tampan. Mereka betul menunjukkan citra Yesus dan wajah mereka berseri-seri dengan kesukaan kudus sebagai kesan kebebasan dan kebahagiaan tempat itu. Masih ada lagi dalam buku Roh Nubuat, Sejarah Para Nabi, halaman 71, dikatakan, ia yang telah pergi dari satu bintang ke bintang yang lain, mengawasi semuanya yang oleh pimpinannya telah memenuhi kebutuhan setiap makhluk di dalam alam semesta yang luas ini. Ia menyetujui untuk meninggalkan kemuliaannya, satu rahasia yang ingin dipahami oleh penduduk dunia-dunia lain. Ini dari Roh Nubuat. Alkitab tadi kita sudah pelajari. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Dalam buku Atlas of the Universe, ditulis oleh Rand McNally tahun 1994, halaman 192, dikatakan, ada 100 miliar bintang dalam galaksi kita yang kebanyakan sangat mirip dengan matahari. Kita dapat melihat 1 miliar galaksi dan kelihatannya
Tidak masuk akal untuk percaya bahwa dalam rombongan besar ini matahari kita saja yang diikuti oleh sistem planet-planet. Jika kita dapat menemukan sebuah planet yang mirip dengan bumi, yang bergerak mengelilingi sebuah bintang mirip matahari, akan masuk akal untuk memperkirakan kehidupan yang tidak berbeda dengan kita. Lokasi yang diduga ada kehidupan menurut para ilmuwan, Anda bisa dapatkan ini di internet sangat banyak, tapi jangan ambil yang dari situs yang tidak resmi, ambil situs yang resmi. Dikatakan planet yang diperkirakan ada kehidupan namanya Epsilon Eridani. Jaraknya 10,8 tahun cahaya. Jika menggunakan pesawat tercepat saat ini, kita akan tiba sekitar 3 juta tahun. Jadi kalau kita dari planet bumi menuju ke planet ini yang katanya ada kehidupan menurut para ilmuwan, itu nanti dengan pesawat yang, kalau pakai pesawat yang tercepat saat ini, kita akan tiba di sana 3 juta tahun. Berapa generasi yang bisa sampai di sana itu. Ditemukan pada tanggal 7 Agustus tahun 2000. Hampir sama seperti planet Saturnus karena ada debu seperti cincin pada planet Epsilon Eridani. Kemudian ada lagi planet Tau Ceti. Jaraknya 12 tahun cahaya. Ada 5 planet Tau Ceti yang mengelilingi mataharinya yaitu B, C, D, E, dan F. Jika pergi dengan pesawat tercepat, saat ini akan tiba sekitar 5 juta tahun. Kita ke sana dari planet bumi dengan menggunakan pesawat ulang-alik NASA, kita akan tiba di sana 5 juta tahun. Kemudian ada planet yang lain lagi. Eta Carina, jaraknya 7.000 tahun cahaya. Jika pergi dengan pesawat tercepat, akan tiba sekitar 1628 juta tahun baru tiba di planet ini. Kemudian masih menurut para ilmuwan, mereka katakan bahwa di dalam nebula Orion itu ada planet yang memiliki kehidupan. Jika pergi dengan pesawat tercepat saat ini, kita akan tiba di planet yang ada kehidupan. Di nebula Orion ada 349 juta tahun baru bisa tiba di planet ini yang katanya ada kehidupan menurut para ilmuwan. Dalam Mazmur pasal 19 ayat 2-7 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 709 dikatakan, di hadapan alam semesta telah dinyatakan dengan jelas pengorbanan besar yang dibuat Bapa dan Anak demi kepentingan manusia. Kiranya materi ini akan menjadi berkat bagi kita semua, menunjukkan bahwa betapa besarnya Tuhan jika dibandingkan dengan keberdosaan manusia. Tetapi kuasa pengampunannya sungguh ajaib untuk keselamatan kita semua. Salam dari bumi, Sakamese. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.